yang dikeluarkan bahwa bagi setiap rumah sakit yang ingin memakai atau menamai rumah sakit internasional, maka rumah sakit tersebut harus diakreditasi secara internasional. Kita akan menanganinya yaitu dengan cara pihak manajemen rumah sakit segera mengurus dan merencanakan apa-apa yang harus dilakukan atau disiapkan untuk mewujudkan suatu rumah sakit dalam skala internasional. Terus yang terakhir adalah bertambahnya jumlah rumah sakit berdampak negatif bagi industri farmasi. Dengan bertambahnya jumlah rumah sakit akan mampu memberikan dampak positif dan negatif bagi industri farmasi dalam negeri. Yaitu dengan industri farmasi harus memiliki tenaga ahli yang cekatan dalam dan berkualitas untuk terus mengembangkan dan mengenalkan produk ke masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok G. Pada pertanyaan, jangan tanya loh. Tepuk tangan dulu. Itu tadi dampak negatifnya apa ya? Kurang jelas. Dampak negatifnya kan banyak obat, terutama obat ya, rumah sakit juga kan harus membutuhkan obat-obatan. Nah, karena banyaknya ini positif buat farmasi kan ada berdampak, ada negatif dan positifnya. Itu kan banyak sekali, misalkan ada rumah sakit baru punya apa sih kalau orang bikin apa tuh namanya, apoteker ya. Iya kan banyak apoteker misalkan dari pihak rumah sakit baru ini kan ada apotekernya hebat, ntar dia ada obat apa kan dia bisa apa namanya buat promosiin ke orang, ini kan rumah sakit ini punya obat ini gitu kan. Jadi kan pelanggan kita mungkin aja bisa pindah ke sana, di sana obatnya mantep gitu, di sini enggak kan, itu kan masalah gitu. Jadi iya kan kadang iya kan cuma kan dampak negatif berarti kalau misalnya kita nggak punya apoteker yang handal dalam segala obat-obatan juga kan bermasalah. Bukannya lebih banyak apoteker, kita lebih banyak menjual obat-obat di daerah-daerah itu, jadi lebih banyak lebih gampang. Maksudnya jual obat di daerah-daerah tertentu bagaimana, di warung gitu? Mereka semakin banyak apoteker. Ya justru banyak apoteker kayak gitu kan jadi timbul banyaknya obat-obatan yang dijual di warung-warung kayak gitu, kayak semacam sekarang obat-obatan kayak semacam obat sakit kepala ini kan warga itu banyak banget gitu, misalnya obat sakit penyakit apa gitu pasti beli obatnya di warung gitu, nggak langsung pergi berobat ke rumah sakit. Jadi mereka pasti nyari obatnya di warung dulu gitu. Maksudnya bukan obat hasilnya, bukan maksudnya obat-obat yang ilegal. Bukan ilegal sih, ibaratnya karena dia saking pinternya gitu jadi bikin itu sendiri gitu kan. Bukan tradisional. Bukan. Kan maksudnya sekarang kan di warung-warung suka banyak yang beredar obat-obat yang bukan anjuran dokter gitu. Mungkin seperti itu negatif. Jadi yang banyak investor kenapa? Ya banyaknya investor kan ibaratnya kalau banyaknya investor kan dia banyak banget yang pengen apa namanya kasih dana gitu buat rumah sakit baru gitu yang bikin saingan baru. Tapi kalau investor itu bisa masuk ke rumah sakit yang baru, ya itu lebih baik. Nanti ada dampak positif. Iya. tapi tadi apa namanya yang disertifikasi itu yang rawat inap, Iya. dengan dibikin kelas di bawah. Ada ekonomi dan menengah atas. Kan ada yang CIC sekalian. Jadi kan menengah atas ini kan dibagi dua, ada ya. yang dua kasus, Satu kasus. lain bisa spesifik itu bisa tolong di. Terus yang ketiga perkebunan itu jenisnya pokok di Senggol dan Jati karena Kegiatan makan. Jadi aku awal pertama kali buka belum ada di Belum. Enggak. Sendiri. Enggak, ini menyediakan makan itu khusus yang buat menengah ke atasnya ini, bukan untuk yang ekonominya. Jadi kalau lu nggak dapat makan.
Nggak ada. Jadi Ada 24 jam Bu, jadi biar dimanfaatin buat kelas ekonomi. Tapi biasanya kalau di rumah sakit itu kan ada kayak sejenis ruang sendiri, maksudnya kayak kayak dapur itu mesti ada. Jadi biasanya memindahkan dari yang bawah sampai atas. Iya, harusnya itu mesti ada. Tahu saya juga gitu. Mungkin belum elit. Jadi kalau Pak, juga kan tujuan dari perusahaannya Pak itu kan untuk menengah ke bawah. Iya. Iya balik. Ya kita rubah Bu. Nanti ada deh. Ada. Nanti ada. Karena biasanya yang ada. Sekarang belum kepikiran. Ya udah ada deh. Yang masaknya di rumah sakit itu biasanya dari ahli gizi sendiri, bukan Ada. Sekarang ada ya? Ada. Tapi rumah sakit, makanan rumah sakit itu tetap nggak enak. Tapi tetap nggak enak, nggak ada rasa. Iya, kalau masakan itu nggak enak. Itu apa bedanya kalau makanan dari rumah sakit sama di luar? Kalau di rumah sakit itu kan udah steril, bersih, pasti bergizi. Tadi udah dibilang Mbak itu. Kalau di luar nggak tambah bikin penyakit malah. Enggak, kalau misalkan di rumah sakit kan kita tidak bisa makan sesuai selera kita. Sedangkan kalau kita bisa makan di luar, itu kita berjengkol gitu. Jadi menu-menunya itu seperti apa? Kalau di rumah sakit, Cobain datangnya sama di luar kayak gimana? Belum pernah ya makan di rumah sakit. Biasanya kalau di rumah sakit paling cuma sop juga sop. bubur gitu ya. Bubur, Nasinya nasi yang merah itu. enggak nasi putih. Biasanya itu tergantung pasiennya penyakit apa kayak gitu. Terus untuk harganya gimana? Apakah lebih miring? Enggak, itu udah disesuaikan satu. Tadi belum dengerinnya harga itunya. Nah, justru itu. Yang untuk kelas ekonomi itu kan 300 per hari. Nah, itu udah dalam paketnya. Itu yang kelas menengah ke atas. Iya. Jadi harga detail-detailnya itu nggak ada. Jadi udah satu paket di dalamnya per hari sekian. Ini gitu. Ekonomi kan berapa kali? 3 kali. Mbak ini pengennya jadi nasional. Iya. Oke, kalau menurut saya mendingan dibikin pecah coba. Maksudnya yang rumah sakit yang lama memang benar-benar fokus sama Sosial. Terus baru lagi kalau mungkin ada banyak yang memang tambahnya berarti Nanti Bu dari investor bengkel jebrot nanti kan ada itu kita jadi bikin rumah sakit yang standar Indonesia. itu juga bisa diidentifikasi kan. Iya. Kan bisa produk baru sama lama baru kan. Berarti baru. Bisa buka yang Ya nanti ya Mbak ya. oh iya sebagai program berikutnya lagi berikutnya kan Kasihan udah. Iya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Eci sama Ibu presentasi sendiri ya? Iya. Nanya Nanya aku sih aja nanya mulu. Walaupun aku emang berani. tapi kira-kira kalau bagi rumah saya punya coba sendiri kan. Iya. Coba kan nanti kan dibikin kan tulis kayak serat. Kalau dibikin ibaratnya itu Ability. Lompat jauh. Aku tahu kan. Yang pertama. Mas Rono. Udah dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan kami kan melanjutkan presentasi kemarin mengenai broad autocare, bengkel broad. Pertama mengenai diversifikasi dan implementasi akan dijelaskan oleh Bapak Ketua. Aku mau begini. dan implementasi menyediakan dan melayani perawatan kesehatan dan di sini kami akan kami khusus dari itu mobil Eropa karena dengan alasan yang pertama itu ordernya lebih susah jadi peminatnya otomatis ke tempatnya yang lainnya kan